Gimana nih kabarnya kalian selama di rumah aja? Kak Vio doakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya, dimanapun kita berada. Nah adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah anak tanggal 5 Juli 2020. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah anak kita, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Yesus Pokok dengan Kak Vio dan Kak Jeremy. Nah adik-adik, hari ini Kak Vio mau cerita nih tentang persahabatan. Sebelumnya kita siapkan hati untuk berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih juga untuk berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di tengah masa-masa sulit seperti ini, kami mendoakan seluruh sahabat-sahabat kami, seluruh teman-teman kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Semoga mereka tetap dalam penyertaan-Mu saja, ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam mendengarkan firman ini, supaya kami dapat menjadikan firman yang akan Kak Vio sampaikan pelajaran baru bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik ingat dong ya sama lagu Mentega dan Roti. Nah, Kak Vio mau ngajak adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama, adik-adik pakai gerakan ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu. Di dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Nah, adik-adik, seperti yang tadi Kak Vio udah bilang, Kak Vio hari ini mau cerita tentang persahabatan. Dari lagu yang tadi kita nyanyiin juga itu berkaitan loh sama persahabatan. Nah, adik-adik semuanya pasti punya sahabat dong. Gimana sih rasanya punya sahabat? Seneng gak? Kalau Kak Vio sih seneng banget punya sahabat. Meskipun kadang pasti ada berantemnya. Nah, adik-adik kalau misalnya ketemu sama sahabatnya itu ngapain? Main, cerita-cerita, atau apapun itu. Coba deh, habis ini ceritain ya sama mama papanya atau sama siapapun yang ada di rumah. Adik-adik sahabatnya siapa, perasaannya gimana punya sahabat, terus biasanya ngapain aja sama sahabatnya. Adik-adik pasti kangen ya sekarang sama sahabat, karena udah sekitar 3 bulan lebih kita gak bisa ketemu sama sahabat kita. Ya karena kita harus melakukan segala sesuatunya di rumah, kita sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, pokoknya semuanya dari rumah. Pasti kangen ya sama sahabat-sahabat kita. Kak Vio sendiri kangen banget sama sahabat-sahabat Kak Vio dan sama adik-adik yang ada di rumah. Ngomongin sahabat nih, Kak Vio mau ngasih tahu kalian sesuatu. Ternyata kita itu punya sahabat sejati loh adik-adik. Wah, siapa ya sahabat sejati kita? Nah, sahabat sejati kita itu Tuhan Yesus adik-adik. Tapi ternyata untuk jadi sahabat sejati Tuhan Yesus atau sahabat sejati seperti Tuhan Yesus, kita itu perlu melakukan sesuatu. Wah, apa ya? Susah nggak ya Kak kira-kira? Tenang adik-adik, kita harus melakukan perintahnya. Seperti yang tertulis pada Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wah, apa ya Kak perintah Tuhan yang harus kita buat supaya bisa menjadi sahabat sejatinya? Salah satunya adalah mengasihi adik-adik. Kita ingat dong kalau Tuhan Yesus suruh kita mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi sahabat kita. Bahkan adik-adik, kita harus mengasihi musuh-musuh kita juga loh. Wah, berat ya Kak mengasihi? Wah, enggak dong. Mengasihi itu enggak perlu ditunjukkan oleh hal-hal yang besar adik-adik. Mengasihi bisa juga ditunjukkan dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, seperti berbagi. Misalnya kalau adik-adik di sekolah, adik-adik bisa berbagi
teman adik-adik ada yang atau sahabat adik-adik ada yang mau meminjam pensil, adik-adik berikan. Terus misalnya kalau di sekolah minggu ada teman-teman adik-adik pas aktivitas nih, aduh gak ada penghapus, adik-adik pinjamkan. Itu juga termasuk hal-hal kecil kita menunjukkan kita mengasihi sahabat-sahabat kita. Nah, adik-adik, tapi sekarang kan Kak, kita nggak ketemu nih sama sahabat-sahabat kita. Kita nggak bisa dong melakukan hal-hal kecil. Kita nggak bisa menunjukkan kita mengasihi mereka. Buktinya kita saja tidak bisa bertemu. Nah, adik-adik, mengasihi tidak selalu hal-hal yang harus kita tunjukkan langsung kepada mereka. Di masa-masa seperti ini, kita tetap bisa mengasihi mereka. Nah, buat adik-adik mungkin bisa berkomunikasi dengan mereka. Atau juga yang paling sederhana, adik-adik bisa mendoakan mereka. Setiap harinya adik-adik doakan supaya mereka tetap baik-baik saja, sehat-sehat saja di masa-masa seperti ini. Tidak perlu bertemu, tapi kita tetap bisa mengasihi mereka lewat doa kita supaya Tuhanlah yang menunjukkan kasih kita kepada mereka dengan penyertaannya. Ternyata hal-hal kecil itu bisa membawa sukacita loh adik-adik di tengah persahabatan kita. Nah, tapi hati-hati ya, hal-hal kecil juga bisa membuat sahabat kita terluka. Misalnya nih, dia mau pinjem sesuatu dari kita, tapi kita nggak kasih. Terus nanti sahabat kita bilang, kamu pelit. Terus nanti jadinya berantem. Akhirnya apa? Hal-hal kecil pun bisa melukai hati seseorang. Jadi adik-adik harus tahu ya, yang mana hal-hal kecil yang bisa melukai sahabat adik-adik dan hal-hal kecil yang bisa membuat sahabat adik-adik senang. Nah, dari situ kita bisa jadi sahabat sejati Tuhan Yesus. Setelah kita menunjukkan kasih kita juga akan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena tadi Kak Fia udah bilang, ada hal-hal kecil yang baik dan ada hal-hal kecil yang buruk. Setelah ini, Kak Fia mau minta adik-adik ambil selembar kertas dan siapkan pensil atau pulpen. Lalu adik-adik tuliskan hal-hal kecil apa saja yang pernah adik-adik lakukan kepada sahabat adik-adik. Di sebelah kiri adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang melukai hati sahabat adik-adik. Dan di sebelah kanan adalah hal-hal yang baik dan membuat sahabat adik-adik senang. Setelah itu, adik-adik perhatikan ya, yang di sebelah kiri, hal-hal yang buruk itu setidaknya perlahan harus adik-adik kurangi supaya adik-adik tidak lagi melukai hati sahabat adik-adik. Dan yang di sebelah kanan harus tetap adik-adik lakukan ya. Nah, adik-adik, setelah itu nanti adik-adik kasih ya kertasnya ke orang tua. Terus cerita, gimana sih rasanya ketika adik-adik melukai hati teman atau sahabat adik-adik, dan bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik bisa membuat sahabat adik-adik senang. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Kak Fio nih tentang persahabatan. Sekarang kita kembali lagi ya, siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya apa yang tadi telah Kak Fio sampaikan, semoga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga juga Tuhan kami dapat melakukan hal-hal kecil sesuai dengan perintah-Mu sehingga kami dapat menjadi sahabat sejati-Mu Tuhan. Dan kami juga dapat menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman dan orang-orang di sekitar kami. Berkati kami Tuhan di tengah masa-masa sulit ini, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan.
Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah anak hari ini sudah selesai. Adik-adik jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.